Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penjabat Bupati Jepara, Bapak Edi Supriyanto ATD SHMM, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Jepara atau yang mewakili, yang kami hormati, Ketua Papdesi Provinsi Jawa Tengah yang kami hormati, Bapak Ibu BKAD, UPK, beserta jajaran kelembagaan se-Kabupaten Jepara yang kami hormati, tak lupa tamu undangan yang berbahagia. Audiensi pelaku DAPM dengan PJ Bupati Jepara kita mulai. Adapun agenda acara: 1. Pembukaan. 2. Penyampaian materi audiensi oleh Ketua Asosiasi UPK Kabupaten Jepara. Acara ketiga, audiensi dengan PJ Bupati Jepara dan Ketua Papdesi Jawa Tengah. Dan acara yang terakhir, penutup. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, marilah acara pada kesempatan hari ini kita awali dengan basmalah bersama-sama bagi yang beragama Islam dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing bagi yang beragama selain Islam. Bagi yang beragama Islam, bacaan basmalah kami hantarkan. Kita lanjutkan acara yang kedua, penyampaian materi audiensi oleh Ketua Asosiasi UPK Kabupaten Jepara yang disampaikan oleh Bapak Badrudin SHI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pejabat Bupati Jepara, Pak Edi Supriyatna, yang kami hormati kepala dinas terkait yang mewakili, kepada seluruh Bapak Ibu, rekan-rekan pelaku DAPM ex-PNPM se-Kabupaten Jepara yang meliputi dari unsur Badan Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa BKAD, Badan Pengawas, kemudian pengelola UPK Kabupaten Jepara, kemudian tim verifikasi, tim pendanaan, TPP, dan seluruh pelaku ex-PNPM lainnya. Bapak Bupati yang terhormat, perkenankan kami atas nama pelaku ex-PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Jepara menyampaikan materi audiensi pelaku ex-PNPM Mandiri Pedesaan kepada Bapak Pejabat Bupati Jepara terkait dengan pelaksanaan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dan Permendesa PDTT Nomor 15 Tahun 2021 tentang tata cara pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat ex-PNPM menjadi badan usaha milik desa bersama. Pertama, pendahuluan bahwa yang kita kelola selama ini adalah bantuan sosial berupa bantuan langsung masyarakat yang disalurkan melalui belanja anggaran bantuan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 168/PMK.07/2009. Selanjutnya,
Bantuan sosial, bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap risiko sosial sesuai pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2019 tentang penyaluran belanja bantuan sosial di lingkungan Kementerian Sosial. Selanjutnya, sasaran atau tujuan penerima bantuan adalah kelompok masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan minimum baik di desa maupun di kelurahan dalam satu kecamatan. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 PMK 05/2012. Selanjutnya, bantuan langsung masyarakat atau bantuan sosial tidak dikembalikan kepada pemberi bantuan sosial dan tidak untuk diambil hasilnya oleh pemberi bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 PMK 05/2012. Selanjutnya, sejarah singkat upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Sesuai di materi, kami akan singkat. Yang pertama, tahun 1998, pemerintah membentuk beberapa program yang tertuang pada keputusan Presiden nomor 190 tahun 1998 tentang pembentukan gugus tugas peningkatan jaring pengaman sosial atau JPS. Pada tahun ini melahirkan unit pengelola kegiatan atau UPK yang dibentuk untuk tujuan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang nantinya berguna sebagai Participatory Development Agency. Selanjutnya, tahun 2007, pemerintah melalui Presiden merubah program pengembangan kecamatan atau PPK menjadi PNPM pada tanggal 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah, di bawah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri. Kemudian 2009, pemerintah dalam rangka menjamin kepastian hukum pada UPK mengeluarkan keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Gubernur Bank Indonesia nomor 351.1 garing KMK.010/2009 nomor 900/639A tahun 2009 nomor 01 SKB MUKM garing Romawi 9/2009 nomor 11/43A garing Kep garing GBI garing 2009. Selanjutnya tentang UPK. Unit pengelola kegiatan adalah pihak yang bertugas melaksanakan tahapan sesuai ketentuan-ketentuan program, menyalurkan bantuan kepada penerima bansos, mengelola keuangan, pendampingan, serta memberdayakan kelompok masyarakat agar meningkatkan pendapatan keluarganya. Selanjutnya, kedudukan UPK dilindungi dan dibentuk menjadi BPR, koperasi atau BUMDes maksud saya, berdasarkan keputusan bersama Menteri sebagaimana di atas. Namun keputusan bersama tersebut tidak dijalankan oleh Ditjen PMD. Selanjutnya, Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat atau DAPM. DAPM adalah dana bergulir masyarakat ex Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ex PNPM yang merupakan dana bantuan langsung masyarakat atau BLM yang bersifat bantuan sosial diperuntukkan untuk kelompok masyarakat miskin, diatur pada PMK 168, PMK 07
2009. Selanjutnya Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. 3. Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 12 PMK.05/2012. Selanjutnya PMK nomor 228 PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 254 PMK.05/2015 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian, lembaga, dan negara. Selanjutnya permasalahan bahwa keberlakuan ketentuan pasal 73 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa seakan menggariskan bahwa pemerintah secara yuridis meminta kembali dan atau mengambil hasilnya kembali, atau dengan kata lain secara yuridis memindahkan hak kepemilikan dana eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan atau dana amanah pemberdayaan masyarakat atau DAPM yang sebelumnya dihibahkan oleh pemerintah kepada kelompok masyarakat miskin dan dikelola oleh eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan atau DAPM beralih menjadi BUM Desa Bersama. Selanjutnya, bahwa adanya pengalian aset eks PNPM mandiri perdesaan atau dana amanah pemberdayaan masyarakat DAPM dijadikan sebagai penyertaan modal masyarakat desa dalam pendirian BUM Desma, padahal penyertaan modal masyarakat desa berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat dan bukan malah justru berasal dari bantuan sosial. Selanjutnya alasan dan dalil-dalil kami singkat bahwa pemerintah secara yuridis meminta kembali dan atau mengambil hasilnya kembali, atau dengan kata lain secara yuridis memindahkan hak kepemilikan dana eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan atau DAPM. Padahal faktanya dana eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan atau DAPM dimaksud sejak awal telah ditetapkan atau dikeluarkan oleh pemerintah dari APBN dan APBD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bentuknya adalah hibah berupa bantuan BLM atau bantuan sosial kepada kelompok masyarakat miskin. Selanjutnya, modal penyertaan masyarakat seharusnya adalah dari simpanan atau tabungan masyarakat, bukan malah justru berasal dari bantuan sosial. Selanjutnya yang ketiga, pasal 73 ayat 3 PP nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa tidak berlandaskan kajian filosofis, sosiologis, dan yuridis. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. 1. Bahwa pelaku eks PNPM Kabupaten Jepara menolak atau menunda pelaksanaan pasal 73 PP nomor 11/2021 dan Permendesa nomor 15 tahun 2021 dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan dalam pelaksanaannya nyata-nyata menimbulkan kontroversi pro dan kontra di masyarakat, khususnya pelaku eks PNPM. 2.
dalam pelaksanaannya transformasi, alih-alih menyelamatkan aset, malah menjadikan ketidakpastian pengelolaan yang lebih baik. Hal ini dengan melihat fakta perkembangan boom desa yang ada di desa-desa tidak terkontrol dan terlaporkan dengan baik. 3. Proses transformasi sebagaimana dalam Permen Desa PDTT nomor 15 2021 tidak serta-merta menjamin pelaku ex-PNPM dapat mengabdikan diri kembali dengan alasan tidak sesuai dengan ADART yang baru sehingga menjadikan iklim kerja yang tidak kondusif. 4. Bahwa UPK BKAD di 8 dari 9 kecamatan telah mendapatkan badan hukum dari Kemenkumham yang menjamin ketetapan subjek kepemilikan aset, sistem dan SDM dan berjalan sesuai dengan ADART dan SOP yang telah disahkan sesuai dengan amanat pengakhiran program dan perundang-undangan yang berlaku. 5. Sebagai jalan tengah, pemerintah hendaknya melakukan executive review atau menerbitkan surat pengecualian terhadap UPK yang telah berbadan hukum lain guna berjalan sebagaimana mestinya, sehingga memberikan kepastian hukum dan kenyamanan kelanjutan pengelolaan dana amanah pemberdayaan ini tetap lestari. 6. Kepada Bapak PJ Bupati Jepara berkenan menyampaikan aspirasi pelaku ex-PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Jepara sebagaimana di atas kepada pejabat yang lebih tinggi, baik kepada gubernur, kementerian terkait maupun Presiden Republik Indonesia. Terakhir penutup, demikian untuk menjadi pertimbangan pemerintah daerah atau pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelestarian dana bergulir masyarakat, dana amanah pemberdayaan masyarakat, ex-PNPM Mandiri Perdesaan di Jepara khususnya dan di Indonesia umumnya. Sekian, terima kasih atas nama Dewan Pengurus Daerah Asosiasi UPK Kabupaten Jepara. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi audiensi oleh Ketua Asosiasi UPK Kabupaten Jepara. Kita lanjutkan acara yang ketiga, audiensi bersama penjabat Bupati Jepara. Yang terhormat Bapak Edi Supriyanta ATD SHMM dengan Ketua Perhimpunan Aparatur Pemerintah Desa seluruh Indonesia Provinsi Jawa Tengah Bapak Joko Prakoso dengan moderator BKAD Mayong Kabupaten Jepara Bapak Muadim SPD. Yang kami hormati Mas Joko, Ketua Papdesi Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Mas Badudrin ya, Ketua UPK, Ketua Asosiasi UPK Kabupaten Jepara, Pak Ari mendampingi saya dan dari Dinsos. Bapak Ibu sekalian, saya ini kaget, ujuk-ujuk dikabari Mas Joko itu, Pak Bupati, nanti teman-teman UPK ex PNPM mau audiensi. Yo, tak gitu kan. Yo itu ya iya gitu. Saya tanya, pirang wong? Pikiran saya masih kan, kalau audiensi 5-10 kan ya. Grutuk kayak, suwidak kaget aku. Baru kali ini saya audiensi wong suwidak. Tuh kaget, saya kagetnya yo sing pendopo. Kan karena sekaligus pendopo ini kan juga digunakan untuk fasilitas umum. Jadi yang disampaikan oleh Mas Badudin tadi, saya sudah bisa menangkaplah intinya menolak, ya. Nah, nolak orang usah wong grutukan,
Wong limo cukup sebetulnya kan, kalau ngopi. Sebetulnya. Tapi tidak apa-apa, kalau nggak kenal saya juga nggak ngerti kan gitu. Nah ini tentunya menjadi suatu pemikiran, tapi nanti kita cepet aja ya Mas Joko ya, karena ini Yosewu ya, pikiran saya sekarang lagi di Karimun Jawa. Jadi ada saudara-saudara kita yang sekarang 490 orang yang tidak iso balik ning Karimun, goro-goro dolan ning kono, nah, terus langsung balik goro-goro ono cuaca yang sangat ekstrim. Nah ini setiap hari media tanya, nah ini sudah ada solusinya, mudah-mudahan nanti hari ini ada kapal Kelimutu yang kita sudah minta ke Pak Dirjen Perhubungan Laut yang seharusnya berlayar dari Sampit Kalimantan menuju Semarang, kita enggokan dulu ke Karimun untuk mengangkut mereka balik. Karena kapal-kapal kita yang ferry itu yang Siginje dan lain-lain sebagainya nggak mampu. Karena ombak di tengah itu 5-6 meter, dia membahayakan. Nah mudah-mudahan mau doanya Bapak Ibu agar nanti tamu-tamu kita yang di luar Jepara ini bisa kembali dengan selamat. Intinya bahwa Mas Badrudin ini kan mau wadul ya, ujung-ujungnya wadul ya, kira wadul aku gawe surat ning Pak Gubernur, Pak Menteri atau Pak Presiden, nah intinya. Nah nanti ini saya ambil, mohon maaf ya, nanti saya ambil diskusi. Tapi intinya saya satu, ambil langkah, nanti saya minta Dinsos Permades ya, Mas Edi ini lagi asesmen ke Solo, sehingga Pak Ari sama Pak stafnya seluruh makili. Apa yang sampaikan teman-teman dari PNPM ini dipelajari betul, ya Mas ya, pelajari betul, dikaji bersama Kabag Hukum. Tak kei waktu nggak lama-lama. Januari harus selesai. Januari harus selesai. Nah, terus panjenengan PRE setelah selesai dikaji, tentunya dengan memanggil teman-teman asosiasi apa yang disampaikan tadi, ini selengkap, ya. Aku moco yo selengkap gitu ya Mas ya. Sampai saya beri tugas ke Jakarta, cari tahu sebetulnya apa sih isi surat dari aturan itu, ya Mas ya. Begitu sampai ning kono aja bantah, yang penting nggih, pokoknya aturannya gini lah kan begitu. Nah, cari tahu itu sampai ke dirjennya Pak Dirjen. Tentunya pemerintah pusat kalau membuat aturan ada aturan-aturan yang mungkin kita tidak tahu atau mungkin salah persepsi atau salah komunikasi, itu aja. Yang harus dicari tugas Dinsos Permades, golei informasi kono. Lek urung kecekel informasi ojo balik. Ya, ning kono turu kono suwi lah ya. Kayak tak songoni, ya. Lepur dijak, asosiasi dijak, ya dijak. Nah, setelah itu dikaji lagi dengan di sini paparan ke saya. Nah, kalau hasilnya belum maksimal, gawe suratku, takai batas waktu pertengahan Januari harus jadi. Pertengahan Januari harus jadi, baik ke Pak Gubernur maupun Pak Menteri, ojo Presiden, sake wong pikirannya akeh. Ya, jadi itu tugas-tugas dari Dinsos. Jadi pelajari betul, dikaji betul, di mana kelemahannya, di mana keuntungannya. Yang penting buat nyaman, masyarakat tuh nyaman. Kalau suara yang banyak ini
tidak setuju berarti ada hal yang kurang pas, ya, kurang betul ya. Nah, iki aku lagi mau loh ya, lagi mau 10 menit tahu coy. Nah, ada yang kurang pas, nanti digoleki kurang pasnya apa, ya. Nah, kurang pasnya itu maunya apa? Lah maunya apa itu di surat saya itu tadi sampaikan bahwa maunya gini, mohon diteruskan dan mohon perhatian dari Bapak Menteri dan Pak Dirjen, gitu lah. Nah, wes bar aslinya. Itu ya Mas. Ya. Saya kira itu teman-teman dari statement saya, nanti Pak Joko boleh menambahkan, teman-teman boleh menyampaikan, tapi awalnya arahnya itu. Kalau saya baca, tak pelajari 10 menit, wes tak coreti ini, ternyata itu intinya, ada miss aturan. Nah, aturan itu perlu disempurnakan. Kalau nanti aturan disempurnakan dari Jawa Tengah itu bagus, berarti yo menjadi pionir untuk yang lainnya, menjadi contoh yang lainnya. Nah, itu dari saya, mudah-mudahan kedepannya menjadi bagus. Silakan Ketua Babdesi menyampaikan, tapi sudah tahu maksud saya kedepannya seperti itu. Monggo Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sangat hormati Pak Bupati Jepara, Pak Ari, rekan saya yang sudah lama, Kepala PU kelihatannya, masih eksis, teman-teman yang ada di sini. Yang teman-teman sampaikan Pak Bupati, yang intinya solusinya gimana? Dikarenakan 2027, minta maaf, 2007 itu dapat dana hibah ya, sekitaran 17 miliar. Sedangkan sampai tahun 2022 sudah mencapai anggaran 90 miliar. Nah, ini rekan-rekan yang dikeluhkan Pak Bupati, mohon izin kemarin pada kumpul, memang saya sampaikan ke Pak Bupati, waktu itu saya sudah menjabat kepala desa juga 2007. Nanti saya memang sedikit banyak mengetahui, memahami. Awal mula rekan-rekan ini di masyarakat itu tidak dihargai sama sekali awal mulanya. Sampailah mencapai hampir finish ya, 90 miliar. Kita hitung 2007 ke 2022 sudah mencapai 15 itu tahun ya hampir ya. Itu sudah mencapai 90 miliar. Bagi saya mengelolaan uang itu 17 miliar menjadi 90 miliar itu bagi kami luar biasa. Benar luar biasa. Saya bukan menaikkan atau merendahkan, bukan, tapi saya sebagai kepala desa pun gak akan mampu. 17M menjadi 90M. Itu luar biasa. Nah, rekan-rekan, intinya Pak Bupati minta saran ke Pak Bupati, sudah dikasih saran, solusi langkah-langkahnya apa, biar teman-teman ini kalau bahasa sekarang itu lagi galau Pak. Iya Pak tidak? Lagi galau Pak. Nah makanya minta waktu ke Pak Bupati, sampai saya ngotot, Pak Bupati tolong dikasih waktu, siap hari Selasa dikasih waktu. Maka dari itu kami sampaikan, saya khususnya kepala desa ikut gimana Pak Bupati ya? Ikut prihatin lah. Dikarenakan apa? Susah senengnya sudah berapa puluh tahun. Endingnya saat-saat ini mau dihilangkan ya.
maaf, saya salah ngomong, mau diganti. Rekan-rekan ini aslinya itu mau demo, tidak berani, dikarenakan nanti nyalahi aturan. Makanya waktu ini hari Selasa tanggal 26 ya, 7, nah, pinter 2007, tanggal 27 minta waktu Pak Bupati audiensi jam 9. Dan saya sampaikan Pak Bupati minta bantuannya, dukungannya. Nanti arahannya Pak Bupati memang kita disuruh ke Jakarta, kita dibantu Pak Bupati. Ya kalau memang ada sakunya ya terima kasih. Kalau enggak ada sakunya nanti saya bantu kasih saku. Nah, biar rekan-rekan semakin semangat, saya mohon jangan sampai enti di Jepara. Nggih. Saya kasih support jangan sampai enti di Kabupaten Jepara. Kalau bisa kita kumpulkan se-Jawa Tengah. Nggih. Audiensi ke Pak Gubernur kalau diizinkan, Pak Bupati kalau diizinkan. Kalau habis ini nanti dikumpulkan se-Jawa Tengah, rapat di mana kita susun acara-acara itu yang mau disampaikan ke Kementerian. Nanti langkah-langkah kita apa yang sudah disampaikan Pak Bupati Jepara. Dan ini pun saya sampaikan teman-teman yang kemarin Pak Bupati sudah bilang yang intinya, saya tidak bisa lama, masalahnya ada hal yang harus saya selesaikan. Nanti misal rekan-rekan mau nanya, jangan sampai panjang dan lebar. Intinya apa nanti yang disampaikan, biar Pak Bupati biar mengatur yang sudah disampaikan ke Karimun Jawa. Nanti yang sudah disiting apa sampaikan. Enggak usah takut, enggak usah malu, enggak usah izin. Lek sampai izin rugi berah-berah. Ngoten nggih. Nanti yang menyampaikan siapa Mas, biar 1 atau 2 orang, biar poin-poin apa yang harus disampaikan. Yang penting saya mendukung. Saya sebagai ketua kepala desa se-Jawa Tengah, saya dukung. Kalau bisa saran saya kumpullah se-Jawa Tengah, kumpulkan biar jadi satu. Siap dak? Kurang kompak, siap dak? Nah, mohon izin Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Mungkin pada pagi hari ini adalah merupakan sebuah momen kesempatan yang luar biasa. Bapak-bapak, Ibu-ibu pelaku XPNBM bisa bertemu langsung. 4 pertanyaan saja dari 4 sisi ya, Mas. Monggo langsung saja, ada diberi kesempatan 4 penanya untuk menyampaikan apa yang menjadi unek-unek atau maksud. Saya yakin bahwa bapak-bapak, ibu-ibu hadir ke sini bukan dengan kepala kosong, sudah punya konsep, sudah punya apa yang akan disampaikan. Monggo 4 penanya dari sini dulu. Oh, monggo Pak Haji Madekan. Pak Haji Madekan dari BKAD Bang Sri. Semangat, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Bupati yang kau hormati, saya belum marem. Harus dijawab rekan-rekan semuanya. Kalau saya salam, DAPM. Lanjut. Saya mulai. DAPM. DAPM. Lanjut Pak Bupati. Terima kasih kepada Pak Joko Prakoso.
saya merasa adem selalu mendampingi kami. Siap, Mbah? Singkat, saya sudah diuling Pak Prakoso, singkat. Tuntutan saya di dalam audiens ini khususnya pelaku PNPM di Kabupaten Jepara yang isinya menolak. Betul? Betul? Isinya begitu, Pak Bupati. Sehingga menolak dengan dasar UDVU hukum. Begitu saja Pak Prasetyo, isinya adalah menolak, didukung oleh semua kepala desa se-Kabupaten Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pejabat Bupati yang kami hormati, yang terhormat Bapak Pejabat Kepala Dinas yang terkait, dan teman-teman semuanya dari PNPN se-Kabupaten Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sedikit saja, tidak sampai 5 menit. Nama saya Imam Suwito, Pak Bupati. Nalum Sari adalah satu-satunya PNPN Kabupaten Jepara yang sudah melaksanakan BUMDesma. Pak, kami sudah mulai dari Perincas, mulai dari Musdes sampai dengan MAD, tinggal menyampaikan melantik pengurus. Kami membentuk namanya tim perumus Pak, ada 7 orang termasuk ada petinggi. Sampai final, cerita pendeknya akhirnya setelah tadi jadi BUMDesma tinggal melantik pengurusnya, ketua BKAD direkol Pak, tidak jadi pengurus. Inilah yang menjadi ironisnya. Kami bekerja mulai dari tahun 2009, dulunya 1 miliar, sekarang sudah menjadi 6 miliar. Iya Pak. Ya mungkin ini ada kepentingan dari yang lain, saya tidak tahu, memang ada orang yang tidak senang, nggak apa-apa. Mungkin karena usia lah, saya dihandle itu karena dianggap usia saya sudah kepala 7 Pak. Padahal di dalam Kepmen tidak ada transformasi bahwa umur tidak masuk di sana. Ngaten. Ini ya mudah-mudahan ini ada perhatian dari teman-teman yang lain. Nanti kalau betul-betul BUMDesma, mudah-mudahan ketua BKAD-nya tidak direkol. Demikian usulan kami. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo yang ketiga, Bapak dari Bate mungkin monggo, Bapak Haji Darno monggo. Monggo, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasakur saya idem di atas untuk menyangkut waktu. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Jepara serta pejabat yang di depan, terutama Pak Joko Prakoso yang sangat saya hormati. Sebetulnya yang akan saya katakan sudah dikatakan dari Mbah siapa tadi? Ya itu saja. Namun sedikit. Untuk Bati Alit, tadi dari Nalum mengatakan tahun 2008 ada dana 1,7, sekarang sudah hampir 50 M. Maka dari itu, kalau memang nanti, oh iya, ya maaf, ya. Maklum ya, sampun S3 Pak Joko, sampun sepuh sanget. Maka dari itu nanti kalau memang saya dengar tanggal 2 Februari 2023
diapakan ya, diblok menjadi Budesma. Ya mohon maaf saya ya meskipun sekarang menolak ya apalagi. Namun kalau bisa dari pengurus UPK, BKAD, terutama BKAD Pak, UPK kan masih eksis. Itu nek dipecat mbok ya rada sing terhormat gitu loh Pak. Jadi jangan anggap disingkirke. Itu saja. Itu saja, tidak bijak saya matur banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo satu lagi mungkin kalau masih ada yang punya sebuah unek-unek atau pemikiran yang perlu disampaikan dalam forum ini. Monggo dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati semuanya, tidak bisa saya sebut satu persatu. Kami mohon Pak, langsung kepada Pak PJ Bupati. Nama saya Yudo Pak, dari OPK Kecamatan Kembang. Kami tidak minta kami sebagai pegawai negeri dijadikan pegawai negeri, tidak Pak. Kami juga tidak minta-minta untuk jabatan dan yang lainnya, tidak Pak. Tapi biarkan kami berjalan dengan apa adanya sesuai dengan tujuan yang pertama kita sampaikan Pak. Dari 2007 sampai sekarang Pak, pemerintah sepertinya abai kepada kami Pak. Dari pertama 2007 kemungkinan teman-teman semua mengalami, kalau yang 2007 upah kita cuma 425.000 Pak per bulannya Pak. Itu kalau apa SPP ada yang bayar Pak, kalau nggak ada yang bayar ya kita tidak ada bayaran Pak. Mohon pengabdian kami selama ini, selama 15 tahun ini Pak, dalam pengelolaan dana amanah pemberdayaan masyarakat, kami mohon biarkan kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Pak. Jangan kehendak pemerintah. Kami mohon seperti Bang Sri tadi menolak, kami juga menolak dengan halus. Saya tidak mau dengan kasar, dengan demo-demo tidak mau Pak. Kami maunya dengan audiensi dan ada jalan keluar yang memang bagus. Jadi kami mohon biarkan kami berjalan Pak. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak, ada 4 yang menyampaikan unek-unek atau pikirannya, nampaknya 4-empatnya ini kesimpulannya sama bahwa menolak dengan adanya transformasi BUMDes yang digulirkan oleh kementerian itu. Monggo, terima kasih. Terima kasih Mbak Matekan dari Bang Sri, terus Pak Imam Suito dari Tarunsari, Mbak Tarno dari Bata Alit, Pak Ito dari Kembang. Semuanya intinya ya menolak atau menunda dulu lah paling tidak. Makanya tadi dari awal wis tak woco ini, wis tak oret-oret. Jadi nanti sebetulnya saya minta dinsos ya cepet Mas, dan balik ketemu Pak Edi dikaji, suapet malah lek iso aja Januari wis mangkat cepet ya. Telung minggu tadi ya. Soalnya medeni 3 minggu panjangan kaji plus sama bagian hukum aturan-aturannya, terus langsung ke Jakarta cari informasi dan sebagainya. Suaran saya tadi, paparan saya cepat, nanti harapannya minggu pertama Februari sudah ada surat saya ke Pak Gubernur ya. Itu jadi jangan pakai lama ngebut ya, penting teman-teman UPK ini diajak ya. PNPM itu duitnya akeh ya, ya lah usah disangoni usah akeh ya, Mas Joko usah nyangoni, jadi beliau usah akeh gitu. Jadi teman-teman prinsipnya saya terima aspirasinya, jadi ini nanti menjadi bahan saya
laporan ke Pak Gubernur, tapi saya minta kajian dulu yang bagaimana secara yuridisnya, karena kita ini kan lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah itu memandangnya dari aspek macam-macam, termasuk dari yuridis formalnya, termasuk sosialnya. Nah ini aspek sosialnya yang perlu kita perhatikan. Tapi intinya bahwa nanti saya minta kesepakatannya bahwa Kades Jawa Tengah kita menolak ya Mas. Sak Jepara ding. Oh ngono. Saya ngomong Pak Desi loh itu aku ya. Biasanya Pak Desi di note nih. Jadi teman-teman enggak usah galau ya. Enggak usah galau, saya minta dinsos cepat ya. Nanti sampai saya lapor ke Mas Edi Marwoto ya. Dikaji sesuai arahan saya, awal Februari surat saya sudah selesai ya. Jadi jangan lama-lama. Karena ini saya baca lagi ketiga kalinya ya rada miris gitu ya. Jadi teman-teman SPNPM ini juga perlu dihargai lah ya kan. Ya. Jangan ojo diambil manisnya terus dibuang. Ojo ya itu. Saya perhatikan aspirasinya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup ya Pak D? Apa? Nalom nanti bicara saya dengan Pak Joko aja ya. Ya itu ya. Jadi ini menjadi catatan kita. Nanti silakan bekerja dulu dengan baik buat kondusif di Jepara. Saya minta bantuannya. Serahkan ke kita untuk mengaturnya. Insya Allah nanti ada jalan yang terbaik buat kita. Saya kira itu Mas Joko, nggih Bapak, sugeng kondur. Tapi kalau mau jalan-jalan pecinan ya monggo. Nah, kalau mau duduk sini sambil karaoke tak buka ke karaoke. Iso ora lagu ini? Iso ya? Iso ya? Bisa. Kayak lagu bentuknya ini ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke monggo. Terima kasih. Demikian kita sudah menyampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan kita bersama, dan alhamdulillah pada pagi hari ini juga Bapak Penjabat Bupati Kabupaten Jepara sudah menerima apa yang menjadi maksud dan tujuan dan menyetujui bahwa transformasi untuk Kabupaten Jepara menolak. Tinggal langkah-langkah ini kita lakukan bersama. Oke. Demikian dari kami. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Ini buat rekan-rekan, katanya tanggal 29 ya, mau rapat ya, tolong dirapatkan. Hasilnya hari ini, tanggal ini, bulan ini dirapatkan. Buat acuan kita ke Jakarta. Siap je? Jangan sampai enggak rapat. Saya siap diundang, tapi jangan malam-malam je. Pagi, masalahnya istri saya 3. Pagi, sore, malam. Bagi waktu saya masalahnya. Je, gitu je. Tanggal 29 ya. Hari Kamis wajib dirapatkan. Siap je? Siap je? Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Joko, Pak Pejabat Bupati, sebelum kami tutup mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Yudo UPK dari Kecamatan Kembang yang sudah mengingatkan saya, meskipun di depan ini jenengan melihat penampilan saya sekeren ini, tapi saya juga pernah merasakan gaji per bulan Rp425.000. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, demikian tadi audiensi bersama Bapak Penjabat Bupati Jepara dan Ketua Papdesi Jawa Tengah. Terakhir, mari acara ini kita tutup dengan bacaan
hamdalah bersama-sama bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama selain Islam, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, bacaan hamdalah kami hantarkan. Terima kasih, semoga agenda kita hari ini membawa banyak hikmah dan manfaat bagi kita semua, terutama bagi keberlanjutan DAPM Kecamatan maupun Kabupaten Jepara khususnya dan juga Jawa Tengah sampai dengan DAPM se-Indonesia. Terima kasih dukungan dari Papdesi dan juga pejabat Kabupaten Jepara. Dari kami cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.